Bab 169 Mayat Jahat Neraka. Keputusan Xiao Chen sangat gila. Bukan untuk menantang, tetapi untuk membunuh semua orang, pertempuran demi pertempuran, 10 pertempuran berturut-turut. Saya ingin melampaui diri saya sendiri dalam pertempuran hidup dan mati, maju ke dunia yang lebih luas, dan mewujudkan transformasi dan sublimasi tubuh fisik dan kesadaran spiritual. Namun, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin mati di kota Kaisar hari ini. Malam segera tiba, dan Fatih serta Hai Yuntian telah mengirim orang untuk mencari tahu di mana kebanyakan orang tinggal. Xiao Chen telah berdiri di halaman, memandangi sisa-sisa matahari terbenam. Setelah pertempuran, dia mungkin membuka pintu harta karun di tubuhnya, atau bahkan terluka parah dan sekarat. Dia sangat membutuhkan pertempuran ini. Dia tidak ingin melakukan apapun dalam waktu yang terbatas. Tidak mudah untuk mencapai alam keabadian pada usia 45 tahun. Tidak ada waktu baginya untuk menyia-nyiakan hidupnya yang terbatas terbuang. Dia harus menjadi yang terkuat dalam waktu singkat. Aliran udara di halaman mengalir deras, dan cahaya putih menerobos langit. Kura-kura kecil bercangkang putih itu tampak seperti manusia, dengan ekspresi cerah di wajahnya halaman secepat angin. Kemudian sepasang mata hitam cerah menatap kulit ginseng tua di tanah, dan perlahan merangkak, penuh keengganan, penyesalan, dan kemarahan. Kemudian, ia berdiri tegak, seperti lelaki kecil setinggi 1 tangan, dan matanya dengan cepat mengamati wajah beberapa orang di halaman, termasuk Keke dan naga kecil keras kepala. Hei, kura-kura kecil bercangkang putih. Bukankah ini kura-kura yang melindungi ginseng tua itu? Pria gendut itu sangat terkejut saat melihat kura-kura kecil yang asal-usulnya aneh ini ginseng tua itu. Saat itu, penjualnya mengatakan bahwa penyu kecil bercangkang putih itu telah dijual terpisah oleh para penggali ginseng. Kok bisa muncul lagi? Sayang sekali. Kalau penyu kecil bercangkang putih dan ginseng tua itu direbus bersama, pasti salah. Ini tonik yang enak. Kura-kura bercangkang putih itu melompat ke langit secepat kilat, lalu berdiri di udara seperti manusia, memutar pinggangnya, menekuk lengannya, dan meninju 2 kali dengan cepat. Bang bang, aduh. Kedua pukulan itu mengenai rongga mata pria gendut itu. Suge gemuk tiba-tiba menjerit kesakitan seperti serigala, dan berteriak dengan marah, kura-kura apa ini? Bagaimana bisa meninju? Mata laki-laki itu hitam dan bengkak total, seperti mata panda. Sial, aku benar-benar tertabrak kura-kura. Pria gendut itu benar-benar kesal. Hal luar biasa ini terjadi padanya. Xiao Chen dan Hai Yuntian tertawa keras, dan binatang kecil seputih salju Keke sudah tertawa. Aku akan memukul, aku akan menginjaknya. Pria gemuk yang marah itu mengangkat kakinya dan menginjak kura-kura kecil yang berdiri tegak di tanah. Wosh! Aduh! Fatih Suge dipukul lagi. Kura-kura kecil bercangkang putih itu melompat, secepat angin, mengayunkan tinjunya dengan keras, dan memukul hidung Fatih. Astaga, berdarah, berdarah. Aku dipukuli oleh kura-kura sampai hidungku berdarah. Pria gendut itu melolong kesakitan. Dia merasa sedikit tidak percaya dengan hal yang tidak dapat dipercaya di depannya, dan memelototi kura-kura kecil itu di tanah, dan kura-kura kecil bercangkang putih itu menatapnya dengan marah. Adegan itu sedikit lucu. Kamu bajingan kura-kura, dari mana kamu melarikan diri? Sialan, aku belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Pada titik ini, pria gendut itu memelototi Xiao Chen dan Hai Yuntian dan berkata, kalian berdua masih tertawa, kenapa tidak? Bukankah kamu datang dan menangkap kura-kura itu? Ini monster. Sialan, aku dipukuli oleh kura-kura. Mengapa kamu tidak datang dan membantuku membersihkannya? Oke,
Aku mengenali kura-kura ini dikalahkan olehnya. Itu tidak memalukan. Xiao Chen tahu bahwa ini jelas bukan kura-kura, itu naga. Tidak, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pria gendut itu menolak. Hai Yuntian tampak menarik dan ingin melangkah maju untuk menangkap kura-kura kecil itu, tetapi ada dua poni dan dia dipukul 2 kali di wajahnya. Kecepatan kura-kura cangkang putih itu begitu cepat sehingga menyilaukan dan mustahil untuk ditangkap lintasan. Monster, kamu benar-benar monster. Bahkan wajah Hai Xiaobai dipukuli oleh kura-kura kecil itu. Pria gendut itu sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Xiao Chen juga terkejut, kecepatan kura-kura kecil itu memang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Jika kekuatannya bisa mengimbangi, maka kura-kura kecil ini pasti akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Kura-kura kecil bercangkang putih itu berjalan mengitari halaman dengan marah beberapa kali, dan melihat untuk terakhir kalinya pada kulit ginseng tua itu dengan sangat enggan, lalu memandangi naga kecil yang keras kepala dan keke, dan akhirnya melesat pergi. Karena diganggu oleh kura-kura kecil itu, langit menjadi gelap. Xiao Chen telah menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaik, lalu terbang ke langit dan terbang dengan kecepatan tinggi di malam hari. Target pertama adalah rumah Pangeran Li. Ada 3 pemimpin Tianluo, Wu Xingfeng, Li Daoyuan, dan Liu Ziliang, yang merupakan 3 tuan muda terkuat di bawah usia 25 tahun di kerajaan Tianluo. Menatap kota Tiandi dari langit, bagian bawahnya tampak diselimuti aura naga yang berat, seolah-olah itu benar-benar kota kekaisaran buatan surga, dengan ribuan lampu menyala terang, dan semuanya bersinar terang di bawah awan naga. Bergerak seperti angin, Xiao Chen menembus langit, meninggalkan beberapa bayangan dan memasuki rumah Pangeran Li. Harus dikatakan bahwa keluarga Suge dan keluarga Hai sangat kuat, dan mereka benar-benar mengetahui tata letak istana. Xiao Chen langsung melanjutkan berdasarkan informasi yang dia dapatkan. Dia seringan daun yang beterbangan, jatuh diam-diam di halaman. Anggrek malam mengirimkan aromanya ke angin, dan seluruh halaman dipenuhi dengan aroma. Petik sehelai daun bunga dan ukir 4 kata di atasnya, keluar dan bertarung. Kemudian Xiao Chen menjabat tangannya dan menabrak cahaya. Hampir di saat yang sama, sesosok tubuh bergegas keluar rumah dan muncul di depan Xiao Chen seperti hantu. Xiao Chen melonjak langsung ke langit, diikuti oleh jejak bayangan di belakangnya, terbang tinggi ke langit. Di saat yang sama, sosok lain diam-diam naik ke langit gelap dalam kegelapan. Sudah jauh dari tanah, sebuah cibiran terdengar di langit. Xiao Chen, apakah kamu mencari kematianmu sendiri? 3 hari yang lalu, cahaya kematian di gerbang kota gagal merenggut nyawamu. 3 hari kemudian, kamu bisa. Saya tidak sabar untuk mengirimkannya ke pintu. Saya mencoba menemukan Anda. Orang yang berbicara adalah Li Daoyuan, salah satu dari 3 pemuda paling kuat di kerajaan Tianluo. Berhenti bicara omong kosong. Aku di sini untuk membunuh orang hari ini. Aku tidak akan kembali tanpa melihat darah. Xiao Chen berkata dia bertarung demi pertarungan hari ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membuka sayap abadinya dan berbalik menjadi aliran cahaya dan bergegas. Muncul dengan gerakan yang meledak-ledak. 4 sansu utama mengandung tanda Tao tertinggi. Ini adalah keterampilan unik yang mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan sangat kuat. Kacaca, keterampilannya dekat dengan jalan, dan sinar energinya terkoyak, seperti ratusan kilat menari dengan liar. Di depan cahaya kematian, semua gerakan membunuh terkuatmu sama kerasnya dengan ayam atau anjing untuk membuatku malu. Li Daoyuan mencibir lagi, dan dia bergegas seperti hantu, berteriak cahaya kehancuran. Di langit malam yang gelap,
cahaya menyilaukan menembus kegelapan dan menyapu ke arah Xiao Chen. Ini adalah kekuatan yang sangat langka. Cahaya kehancuran, yang khusus merenggut nyawa orang, seperti sabit kematian, takut. Terjadi tabrakan diam-diam, lalu gelombang energi melonjak hebat. Langit seakan berubah menjadi sepotong air mendidih, dan seluruh langit berguncang. Gelombang energi yang kuat membuat Xiao Chen dan Li Daoyuan menjauh. Cahaya menyilaukan di langit malam bagaikan matahari yang menggantung di langit. Saat Xiao Chen terbang kembali, dia dengan cepat menstabilkan sosoknya, dan kemudian seluruh tubuhnya dan pisau patah di tangannya bergabung menjadi satu, terbang melintasi udara, menghancurkan semua rintangan, melewati gelombang energi, dan langsung menuju Li Daoyuan. Cahaya pedang yang indah itu seperti bima sakti yang jatuh dari langit, dan pedang besar dan terang jatuh. Cahaya pedang itu menghantam lurus ke bawah, menebas kepala Li Daoyuan, seolah ingin membelahnya menjadi dua. Li Daoyuan tercengang dengan kecepatan Xiao Chen, dia melesat ke depan dengan cepat, dan cahaya kehancuran keluar. Aura kematian yang tebal menyebar, dan langit sepertinya tertutup oleh genangan air yang tebal. Xiao Chen tidak takut, dia membuka dan menutup pisaunya ke segala arah, dia memiliki kekuatan untuk menelan gunung dan sungai. Itu saja, Xiao Chen dengan tenang melontarkan 4 kata ini. Li Daoyuan tidak mengalami perubahan suasana hati. Pada saat ini, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah darah. Pupil dan bagian putih matanya menghilang. Hanya 2 lampu merah menakutkan yang muncul, yang terlihat sangat jahat dan menakutkan di malam hari langit. Gabungkan kekuatan dari dunia bawah ke dalam tubuhku. Suara Li Daoyuan rendah, tapi sangat membosankan, seolah-olah bergema di dunia bawah, dan itu sangat menakutkan dan menakutkan. Kabut hitam melonjak dengan cepat dari segala arah, mengelilingi Li Daoyuan. Hanya 2 titik darah yang keluar dari kegelapan tak berujung, menatap Xiao Chen dengan dingin, tanpa jejak emosi manusia, hanya perasaan kehancuran dan nafas kematian. Mata itu sepertinya bukan lagi mata manusia, melainkan sepasang mata kematian dari neraka. Li Daoyuan mengeluarkan raungan rendah, seperti iblis di neraka yang mengaum, dan bergegas menuju Xiao Chen dengan cepat. Kabut tak berujung mengelilinginya, dan seluruh orang sudah berada dalam kegelapan mutlak. Kabut hitam melonjak dengan hebat, dan Li Daoyuan tampaknya telah berubah menjadi mayat jahat. Dia benar-benar melepaskan berbagai mantra prajurit spiritual dan bergegas maju seperti seorang prajurit untuk melawan Xiao Chen dalam pertempuran jarak dekat. Kapan? Bang! Dentang! Tubuhnya lebih kuat dari baja halus dan sepertinya tidak lagi terdiri dari daging dan darah. Saat lengannya bertabrakan dengan pisau patah di tangan Xiao Chen, terdengar suara seperti benturan logam. Kabut hitam melonjak, dan indera spiritual Xiao Chen tidak dapat mendeteksi Li Daoyuan di kabut hitam. Dia hanya bisa melihat sepasang mata merah darah menatapnya dengan dingin melalui kabut hitam. Adegan ini sangat aneh. Xiao Chen tidak bisa lagi merasakan gejolak kehidupan di pihak lain. Sepertinya itu hanya mayat yang dingin, mayat jahat dari neraka. Dang, dang, dang. Pedang yang menghancurkan langit terus berdering, dan lengan dingin Li Daoyuan terus mengenai sisi pedang yang patah itu. Kecepatan dia dan Xiao Chen telah mencapai titik ekstrim pada saat ini, dan hanya kabut hitam kabur dan sosok ramping yang terlihat terus berubah arah, meninggalkan serangkaian bayangan. Dingin seperti mayat. Setelah Xiao Chen menyingkirkan pisau yang patah, dia terus bertabrakan dengan Li Daoyuan dengan tinjunya dan menemukan bahwa suhu tubuhnya lebih rendah dari yang diharapkan dan dia tidak bisa merasakan aliran darah sama sekali. Itu hanyalah ciri-ciri mayat. Ini adalah pertarungan yang sengit dan seimbang. Xiao Chen tidak peduli apakah dia manusia atau mayat.
Yang dia inginkan hanyalah lawan yang kuat di generasinya. Sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat untuk bertarung. Menari liar dengan rambut liar dan mencolok seperti kilat. Setiap kali dia mengulurkan tangan atau mengangkat kakinya, terdengar suara angin dan guntur, dan vitalitas dunia tampak menjadi kuat karena dia. Gaya membunuh Tuhan. Ribuan pedang kecil yang terwujud, panjangnya tidak lebih dari 3 inci, semuanya menusuk mayat jahat yang dingin di depan. Langit bergetar, dan kehampaan sepertinya hancur. Gaya membunuh Tuhan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, bagaimanapun juga, kultivasi Xiao Chen meningkat setiap hari. Ini adalah semangat juang yang berasal dari jiwa dan dipercayakan pada pisau dan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Suara cici terdengar tanpa henti, dan kabut hitam yang menyelimuti di depan Li Daoyuan melonjak dan mengembun menjadi pusaran hitam, seperti binatang jahat kuno yang membuka mulutnya yang besar dan menelan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dua cahaya aneh keluar dari mata Xiao Chen. Kali ini dia benar-benar bisa melihat dengan jelas. Meskipun gerakan Li Daoyuan sangat cepat, persendiannya dan bagian lainnya tampak sangat tidak terkoordinasi. Terlebih lagi, ruang di sekelilingnya benar-benar rusak, dan jejak energi hitam melonjak keluar dari celah kecil tersebut, seolah-olah itu benar-benar terhubung ke dunia lain, dunia bawah. Kekuatan macam apa ini? Mampu meminjam kekuatan neraka mengejutkan Xiao Chen, tapi dia tidak takut. Musuh seperti itu benar-benar lawan yang kuat yang layak untuk bertarung habis-habisan. Haha, tawa keras datang dari jauh. Bayangan hitam yang mengikuti Xiao Chen dan Li Daoyuan sebelumnya dan menyelinap ke udara sekarang menampakkan wujud aslinya mayat. Sepertinya dia benar-benar memiliki niat membunuh. Xiao Chen menoleh ke belakang dengan dingin dan menemukan bahwa dia adalah ahli mantra yang berada di gerbang kota 3 hari yang lalu. Setelah mengambil tindakan terhadapnya, ini pasti Liu Ziliang, yang lain salah satu dari 3 penguasa besar kerajaan Tianluo. Liu Ziliang tidak berniat untuk duduk diam dan menonton. Dia menyembunyikan senyumannya, menembakkan 2 sinar cahaya dingin ke matanya, dan kemudian mengambil tindakan dengan ganas. 9 petir besar setebal mulut mangkuk dengan keras menghantam punggung Xiao Chen beserta mantranya. Dia tidak menyadari bahwa mengepung Xiao Chen adalah hal yang memalukan. Sebaliknya, dia tertawa dingin dan berkata, "Xiao, aku sudah lama ingin membunuhmu, tetapi aku tidak pernah memiliki kesempatan yang tepat. Sekarang Li Daoyuan telah melakukannya sepenuhnya, berubah menjadi pertempuran. Mayat jahat, ditambah kata-kataku, akan mudah dibunuh seperti kamu membunuh seekor anjing." Xiao Chen membuka sayap langit abadinya secepat kilat, meninggalkan bayangan. Dia benar-benar melepaskannya. Li Daoyuan, lalu menghadapi 9 sambaran petir setebal mulut mangkuk. Terkena dampak guntur yang mengerikan. Ada niat membunuh yang tak terbatas di matanya. Bab 170 maju dengan berani. Li Daoyuan tampaknya benar-benar berubah menjadi mayat. Naluri bertarungnya mendominasi dirinya, dan semua kesadaran lainnya menghilang. 9 sinar petir setebal mulut mangkuk menelan keduanya, dan mereka menyatukannya. 8 titik ilahi di tubuh Xiao Chen secara bersamaan mekar dengan cahaya yang sangat cemerlang, dan energi kehidupan yang tak ada habisnya melonjak, langsung menutupi tubuhnya. Bunuh Tuhan, balikkan kekacauan. Sambil memegang pisau patah di tangan kanannya, Xiao Chen mengintegrasikan kedua sansu ke dalam teknik pedang, dan menebas dengan keras. Matanya sangat dingin, dan dia memblokirnya dengan tubuhnya yang kuat dan energi kehidupan yang sangat besar. 9 sambaran petir yang menakutkan langsung melesat kurang dari 3 kaki di depan master kutukan Liu Ziliang. Bilah dingin itu membelah tanpa ampun, darah berceceran, lengan yang patah terangkat ke langit,
dan darah mewarnai langit menjadi merah. Mustahil. Liu Ziliang dengan cepat mundur, mengerang kesakitan saat tangannya menyentuh lengan yang patah itu. Darah berdegup dan wajahnya berubah karena rasa sakit. Xiao Chen benar-benar berjuang untuk hidupnya. Dia melewati blokade 9 lampu guntur dan menerobos masuk ke Liu Ziliang. Meskipun ada bekas darah yang tumpah dari sudut mulutnya, Liu Ziliang terluka parah dalam waktu singkat. Xiao Chen tahu sejak awal bahwa ada seorang master yang bersembunyi secara rahasia. Dia tidak ingin menghadapi dua orang kuat pada saat yang sama. Melakukan hal itu akan sangat berbahaya, jadi kali ini dia harus membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu dia menderita banyak kerusakan. Meskipun Liu Ziliang tidak terbunuh, efektivitas tempurnya berkurang satu tingkat. Mayat jahat neraka Li Daoyuan juga melewati 9 lampu guntur setebal mangkuk pada saat ini. Tidak mungkin untuk melihat apakah dia terluka. Setidaknya, tindakannya tidak terpengaruh sejauh ini dan dia langsung menerkam Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen menggunakan teknik menyeret pedang dan mendorongnya ke belakang dengan backhandnya. Cahaya pedang yang cemerlang jatuh ke tanah seperti bintang, berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan dan menebas leher Li Daoyuan secara diagonal. Li Daoyuan sepenuhnya didominasi oleh kesadaran bertarung dan dengan tajam merasakan kekuatan pedang. Dia menggerakkan tubuhnya sejauh 2 kaki untuk menghindari ujungnya yang tajam, dan kemudian menerkam dari samping. Setelah Xiao Chen menerobos petir, sayap langit abadi miliknya mencapai batasnya, melampaui master mantra dan prajurit roh dengan kecepatan, sepenuhnya menghindari serangan Li Daoyuan lagi, dan langsung menuju Liu Ziliang, yang terluka parah. Bayangan muncul di langit satu demi satu. Liu Ziliang menahan rasa sakit yang parah dan terus mengubah posisinya untuk menghindarinya. Dia ingin lebih dekat dengan Li Daoyuan, tetapi secara tidak sengaja dia terkena pukulan keras dan tidak berani bertarung lagi. Xiao Chen tidak mungkin memberinya kesempatan. Lebih cepat dari Liu Ziliang, dan sama cepatnya dari Li Daoyuan, mengabaikan pengejaran Li Daoyuan di belakangnya, Xiao Chen mengejar Liu Ziliang seperti seorang pembunuh. Liu Ziliang jelas merupakan master di antara para master, dan hanya sedikit orang di generasinya yang bisa menandinginya. Tapi sayangnya malam ini, dia tidak menyangka Xiao Chen akan bertarung dengan seluruh kekuatannya, melewati 9 guntur setebal mangkuk untuk memberinya pukulan fatal, memukul. Menurutnya, Xiao Chen hanya berusaha sekuat tenaga dan merupakan seorang penjudi. Liu Ziliang sangat dirugikan dengan pukulan yang begitu berat dan tidak sempat menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya. Namun, Liu Ziliang tidak tahu bahwa upaya putus asa Xiao Chen bukanlah pertaruhan, karena Xiao Chen pasti memiliki modal seperti itu. Vitalita. Sinya yang kuat memungkinkan traumanya ditekan hingga titik terendah, dan ketahanannya luar biasa. Meskipun dia memuntahkan darah, kekuatan tempur Xiao Chen tidak terlalu terpengaruh. 8 titik akupuntur utama secara bersamaan mengalirkan esensi kehidupan yang cerah, dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang terluka. Ini adalah gambaran yang mengejutkan. Li Daoyuan mengejar Xiao Chen, dan Xiao Chen mengejar Liu Ziliang. Dia sepertinya memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain. Potong, teriak Xiao Chen, dan gaya setan penekan, diintegrasikan ke dalam teknik pedang dan menyerang, langsung menghancurkan tirai cahaya yang dibentuk oleh mantra. Cahaya hitam terbang melewati leher Liu Ziliang, dan rambut panjangnya terbang masuk angin. Sebagian besar jatuh, dan luka dangkal muncul di lehernya, hampir memenggal kepalanya. Bunuh! Terdengar teriakan keras lagi, dan pisau hitam patah itu menyapu langit, pisaunya setajam pedang. Cahayanya sangat menyilaukan, Liu Ziliang diam-diam melafalkan mantra, dan cahaya luar biasa menyelimuti dirinya,
menahan pemboman sengit Xiao Chen. Namun, pisau yang patah itu sepertinya tidak bisa dihancurkan, membelah tirai cahaya terang yang tak berujung dengan kekuatan yang menghancurkan, membuka sebuah lorong. Xiao Chen tiba dalam sekejap mata, bergegas ke tirai cahaya dan memotong Liu Ziliang. Liu Ziliang sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Setelah kehilangan lengannya, rasa sakit yang parah membuatnya sulit berkonsentrasi dalam merapal mantra. Dalam pertarungan master, yang diperjuangkan adalah kesempatan pertama. Kekuatan Liu Ziliang telah menurun drastis dan dia telah kehilangan kesempatan. Gaya membunuh dewa, gaya penekan iblis, membalikkan gaya kekacauan, teriak Xiao Chen. 3 dari 4 sansu diintegrasikan ke dalam keterampilan pedang pada saat yang sama. Pada saat ini luar biasa menakutkan, cahaya hitam seakan membelah langit. Pisau mematikan itu menyerang dengan keras. Penghalang cahaya yang melindungi tubuhnya benar-benar runtuh, dan Liu Ziliang putus asa. Kecepatannya tidak sebaik lawannya, dan kekuatannya bahkan lebih buruk sekarang. Darah, puff, berceceran, dan Xiao Chen memotong Liu Ziliang menjadi 2 dengan 1 pisau. Tidak mungkin, Liu Ziliang berteriak putus asa. Dia datang untuk membunuh Xiao Chen. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Dia tidak percaya fakta di hadapannya. Ketika kedua tuan itu mengambil tindakan pada saat yang sama, lawan benar-benar menanganinya secara khusus dan membunuhnya. Dengan keengganan dan ketidakpercayaan, cahaya di mata Liu Ziliang perlahan memudar. Darah, puff, berceceran lagi. Xiao Chen mengayunkan pisaunya dan menebas, membelah 2 tubuh yang rusak itu menjadi 4 bagian. Berhenti di ketinggian, dia berbalik dan menatap dingin ke arah Li Daoyuan yang mengejarnya. Dia telah mulai membunuh, dan sekarang serangannya bahkan lebih ganas. Xiao Chen membuka dan menutup, bertarung melawan mayat jahat di neraka. Pedang hitam yang patah menebas secara horizontal dan vertikal, energi pedang melonjak ke langit, dan cahaya pedang yang menyilaukan telah membentuk gelombang energi yang sangat besar. Bunuh dewa, menekan iblis, retak. Ketiga sansu bergabung menjadi 1, Xiao Chen menuangkan kekuatan penghancur ke dalam pisau hitam yang patah, dan menebasnya dengan momentum yang tak tergoyahkan. Saya tidak terkalahkan, tidak ada cara untuk mundur, dan jalan keluarnya sendiri diblokir sepenuhnya. Serangan harus diakhiri dan hasilnya harus ditentukan. Pertarungan hidup dan mati yang sengit antara orang-orang kejam. Dia tidak hanya kejam terhadap musuhnya, tetapi dia juga kejam terhadap dirinya sendiri, memaksa dirinya untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya dalam situasi putus asa. Tutup segala arah dengan 1 pedang. Li Daoyuan tidak dapat menghindarinya. Sosok hantu itu terus-menerus membuat gerakan luar biasa. Di dalam kabut hitam, tubuhnya tampak berubah bentuk. Tangannya, yang lebih kuat dari baja halus, menjepit pisau yang patah itu dengan sudut yang sangat rumit. Namun kekuatan gabungan dari 3 sansu utama tidak dapat dihentikan. Selain itu, sansu keempat, Reverse Chaos Style, dari Xiao Chen juga dimainkan pada saat yang sama, dan itu tak tertahankan bagi tubuh yang sekuat mayat jahat di neraka. Tidak dapat menahan pisau patah di antara telapak tangannya, pedang hitam itu menembus kabut hitam dan mengenai bahu kiri Li Daoyuan dengan suara dentang. Bilahnya terbelah menjadi beberapa bagian, tetapi tidak memotong lengannya. Bilah yang patah itu tertancap di dalamnya. Xiao Chen sangat terkejut. Bagaimana keadaan tubuh Li Daoyuan? Setelah menggabungkan beberapa sansu besar, mustahil untuk memotongnya. Gaya membunuh dewa, gaya menekan iblis, kekuatan mengalir keluar seperti sungai yang bergelombang, dan pisau yang patah ditekan seperti gunung besar. Dengan kekuatan yang semakin besar, Xiao Chen hanya ingin menyingkirkan salah satu milik lawan lengan. Aum!
Mayat jahat itu mengeluarkan suara untuk pertama kalinya, ia meraung ke langit, suara itu mengguncang langit, rambutnya menari-nari dengan liar, dan cahaya di matanya yang berdarah menjadi semakin dingin tubuhnya, dan kemudian melepaskan diri. Lengan Li Daoyuan tidak jatuh dari tubuhnya. Meskipun Xiao Chen membuka luka yang parah, tidak ada darah yang keluar sama sekali. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi mayat, dan darah telah berhenti mengalir. Melangkah dalam kehampaan terasa seperti menginjak tanah sungguhan. Langit benar-benar bergetar dengan langkah kaki Xiao Chen. Itu adalah vitalitas langit dan bumi yang melonjak, dan momentum Xiao Chen menjadi semakin kuat. Kemudian, dalam sekejap, cahaya pedang melonjak ke langit, dan Xiao Chen menghunus pedang satu demi satu. 18 serangan pedang berturut-turut menghantam Li Daoyuan sekaligus. 18 sinar cahaya terang seperti semburan hujan meteor yang menembus langit. Orang-orang di kota Tiandi yang memandang ke langit berbintang terkejut saat mengetahui bahwa cahaya bintang jatuh ini begitu cemerlang. Menerangi sisi langit. Dang, dang, dang. Suara benturan logam terdengar tanpa henti. Lengan Li Daoyuan terus bertabrakan dengan sisi pisau Xiao Chen yang patah. Dia memecahkan 11 pisau berturut-turut, tetapi cahaya pedang yang tak tertandingi secara bertahap menekannya. 7 pedang terakhir seperti kilat, tak terhentikan. Puff! Dipukul terus-menerus, dan ketujuh pisau tersebut mengenai tubuh Li Daoyuan, namun tidak dipukul pada posisi yang sama, dan Li Daoyuan berhasil membubarkannya. Serangkaian luka mengerikan melintasi mayat jahat itu, dan 2 pedang terakhir benar-benar meninggalkan noda darah. Tubuh mayat jahat neraka dinyatakan telah dipotong dan hancur total. Xiao Chen hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, seorang pria berdiri di atas awan keberuntungan yang berwarna-warni, membubung ke langit, dan memeluk Li Daoyuan, yang tidak dapat lagi menahannya. Wu Xingfeng. Xiao Chen menembakkan 2 cahaya ilahi dari matanya, mengangkat pedangnya ke langit, memandang mantan musuh, dan kemudian melangkah maju dalam kehampaan. Xiao Chen, apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Ekspresi Wu Xingfeng sangat dingin, dan dia berkata, aku benar-benar ingin mengambil tindakan, tetapi kamu terluka. Membosankan jika mengalahkanmu seperti ini. Tidak banyak bicara, dia tahu Wu Xingfeng tidak sombong, pihak lain memang memiliki kekuatan yang ekstrim. Meskipun Wu Xingfeng dikalahkan, lawannya telah meningkat lagi. Jika dia ingin memisahkan hidup dan mati, dia mungkin akan melalui pertempuran yang sangat menyakitkan. Xiao Chen tidak akan melupakan bahaya dari pertempuran sengit terakhir. Bunuh. Petik 2. Xiao Chen mengangkat pedangnya untuk memotong, dan memukul dada dan perut Wu Xingfeng dengan gaya membunuh dewa. Atau Wu Xingfeng seperti kilat, dan tinju buminya meledak. Cahaya kuning itu seperti debu dan asap yang tak ada habisnya, menyapu ke arah Xiao Chen. Ketika pisau dan tinju berpotongan, terdengar suara yang memekakkan telinga, seolah-olah ada guntur yang terkoyak di langit. Bayangan, ribuan warna keberuntungan, Xiao Chen dan Wu Xingfeng menimbulkan gelombang energi tak berujung di langit. Pedangnya bersinar terang, seolah-olah itu adalah gunung pedang, dengan pedang bersinar di mana-mana. Tinju ilahi 5 elemen Wu Xingfeng menjadi lebih kental. Dengan satu pukulan, langit dan bumi berguncang. 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah memiliki kekuatan magis yang luar biasa yang mencakup semua hukum di dunia kekuatan magis misterius. Di zaman Wu Xingfeng, Luo pemimpinnya bersinar terang. Kekuatan magis 5 elemen akan kembali ke kejayaan kunonya. Dia membalik dan kemudian mengayunkan kakinya keluar. Xiao Chen menyapu kaki kanannya dan bertabrakan dengan tinju api Wu Xingfeng yang ganas. Dengan suara gemuruh,
Api yang tak berujung tampak menyala di langit, dan langit dipenuhi dengan api ilahi. Tidak peduli seberapa dekat mereka, keduanya tetap merupakan rival sengit, dan sama sekali tidak ada cara untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Wu Xingfeng telah mendorong Li Daoyuan yang terbangun dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Xiao Chen. Pisau yang patah telah disingkirkan, Xiao Chen bertarung melawan tinju 5 elemen Wu Xingfeng dengan tinju. Kedua master di langit berkompetisi dengan sengit, dan 100 gerakan berlalu dalam sekejap mata, tetapi mereka masih belum bisa menentukan pemenangnya, dan gelombang energi melonjak dengan hebat. Akhirnya, Wu Xingfeng berteriak, "Bunuh!" Dia memukul 5 kali berturut-turut, setiap pukulan lebih lambat dari yang terakhir, tetapi setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir, dan dia terus memukul bagian depan seperti gunung raksasa. Ini adalah kekuatan magis 5 elemen yang baru-baru ini dia sadari. Ada terlalu banyak misteri dalam rahasia ini yang telah diwariskan dari zaman kuno, menunggu untuk dipahami oleh generasi mendatang. Xiao Chen mencoba yang terbaik dan melakukan 5 pukulan, segel abadi, pembunuhan dewa, pemberontakan, penindasan iblis, dan penghancuran. 5 cahaya ilahi bersinar di langit, guntur meledak di langit, guntur menyambar, dan cahaya kematian yang menakutkan meletus. Ini pasti akan menjadi malam yang meriah. Setelah 5 pukulan, keduanya memuntahkan beberapa suap darah, lalu mundur dan berhenti mengambil tindakan. Setelah 1/4 jam konfrontasi, Wu Xingfeng mundur tanpa menoleh ke belakang, dan Xiao Chen tidak mengejarnya. Dia diam-diam mengatur pernapasannya selama setengah jam, dan kemudian terbang di udara. Target kedua, Yu Wenfeng. Terbang dengan kecepatan tinggi, terbang di atas gedung-gedung yang terang benderang di ketinggian rendah, Xiao Chen muncul di sekelompok istana. Ternyata itu adalah istana bunga bulan tertutup dan pemalu, seperti tempat romantis. Ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Jika orang tahu bahwa Xiao Chen akan terus bertarung sampai mati malam ini, pasti akan menimbulkan keributan. Orang gila, tindakan gila. Vote, jika Immortality World ada dalam daftar rekomendasi mingguan di beranda besok, 2 bab akan diperbarui. Minggu baru akan segera dimulai. Sudah lama sekali aku tidak meminta tiket. Jika Anda tidak memilih, jumlah suara akan semakin berkurang, dan teman buku akan memilih nama belakang dan lupa memilih. Besok terserah kalian saudara. Bab 171 Aku Tak Terkalahkan. Tutup bulan dan malu istana bunga, tempat romansa dan keindahan seperti istana kekaisaran, dengan banyak istana yang terhubung secara berurutan. Tempat itu terang benderang, indah, dengan balok berukir dan bangunan yang dicat, nyanyian dan tarian, gemerincingnya, piano, seruling giok yang merdu, dan musik merdu yang membuat orang terpesona. Ini adalah gua penjualan emas tempat banyak uang dihabiskan. Ini adalah anggur paling harum, makanan paling lezat, tarian paling anggun, nyanyian paling merdu. Ada banyak yang terbaik di sini, dan tentu saja, yang terbaik di antara mereka tidak diragukan lagi adalah keindahannya. Inilah keindahan paling liar, anggun dan anggun seperti macan tutul betina, penuh keliaran, inilah wanita paling garang, seperti kuda liar yang tak terkalahkan, setia dan pantang menyerah, inilah keindahan paling berbakat, yang dapat berbicara dengan Anda tentang romansa. Aku bisa membacakan puisi dan melukis bersamamu, di keheningan malam, dengan lengan merah menambah keharuman, dan keharuman buku dan puisi seperti sebuah situasi. Gadis lugu, wanita cantik yang menyentuh, wanita yang sangat berbakat, dan wanita muda dewasa dengan keanggunan yang tak tertandingi, ini adalah tanah lembut yang bahkan akan membuat seorang Buddhis mabuk. Xiao Chen berdiri dengan tenang di atas sebuah istana yang megah, menatap bintang-bintang,
seolah-olah dia diisolasi dari dunia di bawah dalam ruang yang berbeda. Ada langit malam yang dingin di atas, dan dunia manusia yang menawan di bawah. Dia merasa damai di dalam hatinya, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Jika dia mendapat pencerahan, hatinya ada di depan istana abadi 9 surga, dan dia berada di sana, di dunia manusia yang luas. Kultivasi tidak hanya memerlukan pelatihan tubuh, tetapi juga melatih pikiran. Saat Anda berada di dunia fana yang berputar, terkadang Anda harus mengikuti kata hati Anda dan melakukan apapun yang Anda inginkan, menghancurkan semua rintangan dan kendala. Terkadang Anda harus berdiri di awan dengan sikap tidak terikat dan memandang ke bawah pada dunia fana yang berputar, mengamati semua makhluk hidup dengan pikiran duniawi. Memurnikan tubuh, memurnikan pikiran, kemanapun pedang pergi, maju terus. Xiao Chen telah menyesuaikan tubuhnya yang terluka ke kondisi terbaik. Dia anggun seperti naga yang terkejut, meninggalkan bayangan di langit malam, diam-diam melangkah ke halaman. Ini adalah tempat yang dia kenal. Ini adalah kediaman memabukkan di Taman Mawar Istana Bunga Bulan Tertutup, dan istana kamar kerja yang harum tempat pelacur memainkan harpa es dan tarian api saat ini. Halamannya dipenuhi bunga mawar, harum dan harum. Xiao Chen melangkah maju, dan keterampilan piano Bingqin yang luar biasa tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Suara piano memenuhi telinga, membenamkan orang dalam konsepsi artistik yang indah. Orioles beterbangan, rerumputan tumbuh, bunga musim semi bermekaran, dan seorang gadis romantis tersenyum di antara bunga-bunga. Gambaran yang jelas, mengalir seiring dengan alunan musik piano, seolah-olah ada di depan mata Anda. Berhenti. Suara Yu Wenfeng datang dari istana. Suara piano berhenti, dan tarian api juga menghentikan tarian anggunnya. Pada saat ini, Yu Wenfeng bertelanjang dada dan minum sendirian. Tubuh perunggunya yang kuat seperti naga melingkar, kuat dan bertenaga, penuh daya ledak, dan kulitnya bersinar dengan harta karun. Ini adalah pria muda dengan nama keluarga liar, matanya seperti binatang buas, memancarkan cahaya yang membuat jantung berdebar, dingin, cerah, dan galak. Yu Wenfeng berbalik dan berteriak keluar aula, "Karena kamu di sini, masuklah." Xiao Chen membuka pintu dan berjalan dengan tenang dan tenang, duduk di kursi naga bulu, matanya setajam pisau ringan, lihat langsung ke Yu Wenfeng. "Ah, saudara Si Ao ada di sini." Huo, si cantik montok dan langsing dalam kesulitan, datang dengan langkah teratai. Pinggang rampingnya berputar seperti ular air, dan kata-katanya sangat lembut dan manis. "Laner, kenapa kamu tidak segera datang ke sini?" Tanpa instruksinya, pelayan kecil yang pintar di sebelahnya buru-buru mulai mengantarkan anggur dan makanan lezat ke dalam nampan. Yu Wenfeng menatap Xiao Chen dengan dingin seperti binatang buas. Suhu di aula sepertinya mulai turun tajam. Para pelayan yang ketakutan terus menggigil. Dia berdiri dan menatap Xiao Chen dan berkata, "Aku ingin apakah kamu mau mengambil tindakan di sini? Sama di mana-mana, membunuhmu tidak akan menghina tinjuku." Yu Wenfeng begitu percaya diri sehingga dia memandang rendah dunia dan bangga dengan orang-orang sesamanya. 3 hari yang lalu, dia menggunakan sikap ini untuk membunuh Xiao Chen di gerbang kota Tiandi. Dia penuh dengan keliaran dan kejahatan. "Aku tidak terkalahkan." Xiao Chen tidak ingin mengatakan omong kosong lagi, jadi dia berdiri dan berjalan keluar. Yu Wenfeng, yang bermarga Ye, memiliki rambut hitam panjang dan semangat juang yang menakutkan meledak dalam sekejap. Dia berkata dengan dingin, "Oke, mentalitas ini tidak buruk. Bagi saya, Anda harus sial. Saya tidak terkalahkan, Anda punya telah dipilih olehku, bahkan jika kamu tidak datang malam ini, aku akan datang mencarimu." Setelah itu,
Dia meminum segelas anggur kental, lalu membanting gelas itu ke tanah. Dia melangkah keluar. Bing Qin, yang penuh dengan puisi dan kaligrafi, dan Hu, yang bertubuh ramping dan anggun serta sangat seksi, saling memandang dan mengikuti mereka keluar istana. Keduanya adalah pahlawan. Pertarungan malam ini ditakdirkan untuk menjadi terkenal di hutan belantara selatan. Ada, Danau Ming, di istana bunga cahaya bulan milikku, tempat mereka berdua bisa berduel. Bing Qin berpakaian putih, bergoyang lembut angin malam, keluar dari debu seperti peri cantik. Huo lebih lugas. Dia memutar pinggang lembutnya dan berkata sambil terkikik, pertempuran terkenal di hutan belantara selatan. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki keindahan untuk menemani kita ketika kita sedang heroik? Sister Bing Qin dan saya ingin di Bank Danau Minghu, dengan bantuan piano dan seruling. Petik 2. Jika Anda membuka paviliun dupa malam ini, saya akan menantikannya. Wajah Yuan Feng penuh dengan kejahatan. Haha, meskipun kita benar-benar ingin membuka paviliun siang, itu hanya akan dibuka untuk pemenangnya. Oke, tunggu saja dan temani aku malam ini. Ekspresi Yuan Feng menjadi semakin liar, dan cahaya di matanya menjadi semakin intens. Dia menoleh, menatap Xiao Chen dengan dingin, dan berkata, pertempuran malam ini akan disertai dengan keindahan, dan pemenangnya akan mendapatkan kegembiraan besar lainnya. Aroma memabukkan bergerak bersama angin, dan tarian api terdengar di kejauhan. Suara tawa saat makan sungguh memesona dan memesona. Bulan cerah ada di langit, di samping Danau Minghu, Xiao Chen dan Yuan Feng berdiri berhadapan. Cahaya bulan bagaikan asap dan kabut, menutupi danau kecil yang jernih dengan cahaya kabur, sangat halus dan gesit. Tidak ada yang perlu dikatakan, tidak perlu dikatakan lagi. Tubuh bagian atas Yuan Feng telanjang, dan tubuh iblisnya tampaknya terbuat dari baja, dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kejam dan tak terduga. Dia mengambil satu langkah dan menghilang dari tempatnya, hanya menyisakan bayangan samar di langit. Segera, satu pukulan yang sangat acak menghantam kepala Xiao Chen dengan keras. Tanah berguncang, danau tiba-tiba bergelombang, dan gelombang energi yang sangat kuat meletus dalam sekejap. Yuan Feng tampak seperti gunung ajaib kuno, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang tak terduga. Pada saat ini, beratnya tampak lebih dari 10.000 pound, dan tanah retak karena pukulan biasa. Tubuh iblis meninggalkan bayangan dan datang tepat di depan Xiao Chen maju bukan. Ia mundur dan meninju dengan pukulan yang sama. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan, seperti guntur yang turun dari langit, suara yang memekakkan telinga menembus langit, dan istana di dekatnya bergetar. Lebih dari selusin sosok bergegas menuju ke sini dengan cepat, tetapi di bawah gelombang Bing Qin dan Huo, mereka segera mundur tanpa suara. Yuan Feng sama liarnya dengan binatang buas, sama ganasnya dengan naga, dan tubuh iblisnya secepat kilat. Dia membuka dan menutup dalam pertempuran sengit dengan Xiao Chen. Tanah terus runtuh dan membuka retakan besar. Kekuatan Yuan Feng begitu kuat sehingga setiap tendangan akan mengguncang dunia. Ini adalah lawan terliar yang pernah ditemui Xiao Chen. Ini benar-benar binatang buas. Pukulan, boom, Yuan Feng terlalu kuat. Setiap kali dia meninju, lampu merah akan menyala, sama menakutkannya dengan gelombang darah yang deras. Setiap kali dia bergerak, rasanya seperti gunung besar berguncang, tetapi kecepatannya sangat cepat. Luar biasa kuat dan bertenaga. Dentang piano terdengar seperti benturan pedang, disusul dengan suara seruling, harmoni seruling, serta derap kuda dan besi, seolah ribuan pasukan sedang berlari kencang. Seruling melengkapi suasana kehidupan yang mencekam ini, pertempuran dan kematian. Xiao Chen naik ke langit,
lalu turun dari langit dan melangkah ke dalam kehampaan. Setiap kaki berbobot lebih dari 10.000 pound, dan dia menginjak dada Yuan Feng dengan keras. Ini adalah gerakan pembunuhan paling ganas di dunia budidaya. Meski merupakan teknik yang dipublikasikan ke publik, namun tidak banyak orang yang bisa memanfaatkannya secara maksimal. Bagi seorang ahli kultivasi sejati, ini jelas merupakan kekuatan yang menakutkan dan mematikan yang tidak dapat digunakan dengan mudah, karena orang akan mati dengan mudah. Dengan satu langkah, gunung itu akan runtuh dan bumi akan terbelah. Xiao Chen mengambil 3 langkah, dan ruangnya sudah terdistorsi. Meskipun masih ada hampir 2 meter di atas tanah terus runtuh, dan Danau Ming di sebelahnya tampak mendidih, dan air danau melonjak hebat. Melangkah maju dalam kehampaan, mengambil langkah keempat, terdengar semburan angin dan guntur, seolah-olah ada angin kencang bertiup di langit, guntur bergulung, dan rasa depresi yang tak terkatakan memenuhi tepi danau. Aum, Yuan Feng sama liarnya dengan seekor naga, dia mengangkat tinjunya untuk langsung mengenai kaki kanan Xiao Chen. Tinjunya seberat gunung dan ruang yang terkompresi terdistorsi dengan keras, seolah-olah akan runtuh. Sebuah pukulan keras bertabrakan dengan kaki kanan Xiao Chen, tetapi mata Xiao Chen seperti pisau, dan dia juga meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga ekstrim dan tidak bergeming sama sekali, karena dia tidak meninggalkan cara apapun untuk dirinya sendiri untuk mundur, dan dia hanya memasuki pertempuran. Jangan mundur. Sementara kaki kanannya menahan kekuatan kekerasan, kaki kiri sudah melangkah keluar, dan langkah kelima masih kokoh menuju dada Yuan Feng. Yuan Feng telah berlatih dalam pengasingan di kedalaman hutan belantara selatan selama lebih dari setahun. Tekniknya sendiri, seni iblis 10.000 binatang, telah mencapai tingkat yang baru. Dia masih mengangkat tinjunya untuk melawan, memberikan pukulan keras. Suara retakan terus terdengar, dan bumi terus retak seolah-olah telah dihancurkan oleh gunung besar. Langkah pembunuhan Xiao Chen Tian berlanjut, menyebabkan turbulensi besar di ruang angkasa, dan akhirnya sedikit retakan muncul di ruang tersebut. Yuan Feng meninju dengan keras dan terus mundur. Akhirnya, kakinya tenggelam ke dalam tanah yang retak, dan separuh tubuhnya diledakkan ke dalam tanah oleh Xiao Chen. Bukan karena tingkat kultivasinya tidak sebaik Xiao Chen, tetapi saat ini serangan utama Xiao Chen terlalu dahsyat, dan badai yang dahsyat benar-benar membuatnya cukup pasif. Namun, setelah menahan gerakan membunuh Xiao Chen, Yuan Feng kembali sep. Seperti naga yang hidup, dia berteriak panjang, rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan tanah di sekitarnya dengan cepat runtuh. Suara dentang piano bagaikan medan perang kuno yang turun di tepi danau. Jutaan tentara menyerbu, darah berceceran, tulang-tulang dihancurkan, para jenderal dipenggal di depan pertempuran, kuda emas dan besi. Harmoni dari piano dan seruling sangat cocok untuk adegan itu. Boom! Seperti meteor yang jatuh ke danau jernih sesaat setelah duel antara dua tuan, gelombang besar terjadi di tepi danau, dan kabut putih sangat kabur dan berkabut di bawah sinar bulan. Yuan Feng sedingin iblis dan liar seperti binatang buas, meninggalkan serangkaian bayangan. Dia dan Xiao Chen telah memasuki danau. Mereka bertarung di atas ombak. Kapanpun danau tidak dapat menahan beban mereka, mereka hanya perlu menyentuh daun teratai dengan ringan. Sedikit saja dan dia melompat lagi. Pertarungan yang hampir mustahil. Berjalan di atas ombak di bawah sinar bulan di malam hari, pertarungan terkuat generasi muda di hutan belantara selatan. Pertarungan sengit telah mencapai titik ini, dan keduanya telah menggunakan api sungguhan. Ruang di sekitar Yuan Feng secara bertahap terdistorsi dan kabur, dan cahaya berwarna darah yang menyilaukan menyelimuti dirinya. Ternyata itu adalah bidang yang aneh.
Penuh darah dan kekejaman, Yu Wenfeng menari dengan liar, seperti Shuro yang berlumuran darah. Di lapangan, kekuatan magis umumnya hanya dibuka secara bertahap oleh orang-orang kuat di alam kesadaran. Hanya segelintir pembudidaya di alam metamorfosis yang dapat memiliki kesempatan untuk melepaskan potensi mereka terlebih dahulu. Wenfeng jelas merupakan yang terbaik di antara pria muda yang kuat. Xiao Chen juga telah melihat bidang pada tuan muda lainnya, jadi tidak terlalu mengejutkan. Pedang besi telah menggunakan bidang misterius ketika pedang iblis Dugu berada di Pulau Naga dahulu kala kesadaran, juga dapat dikatakan sebagai pelepasan awal potensi alam kesadaran. Tidak ada seorang pun yang menjadi satu-satunya favorit Tuhan, dan setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Ketika Xiao Chen mencapai kesuksesan dalam kultivasinya, orang lain juga memiliki peluang luar biasa dan mengalami kemajuan dengan kepala tegak. Pada akhirnya, semuanya tetap bergantung pada ketekunan dan usaha yang tak henti-hentinya. Saya tidak terkalahkan. Yu Wenfeng, pemuda paling liar di generasi muda, memang memiliki tingkat kultivasi yang cukup membanggakan sehingga ia memang bisa meremehkan generasi muda. Begitu medan berdarah muncul, atmosfer berdarah langsung mengubah situasi. Langit dan bumi menjadi pucat, dan segala arah terguncang. Ribuan bayangan binatang muncul di belakangnya. Dia telah membuat prestasi besar dalam mempraktikkan seni setan 10.000 binatang. Selama tahun pengasingan, dia bertarung dengan binatang buas sepanjang hari, dan bahkan memenggal kepala mereka. Seni iblis 10.000 binatang untuk memurnikan jiwa binatang. Sebagai hasilnya, dia mengolah ladang berdarah yang menakutkan, ladang binatang buas. Xiao Chen, pergilah ke neraka. Di lapangan, Yu Wenfeng tidak bisa lagi melihatnya. Hanya bidang merah yang berdetak kencang seperti nyala api ilahi, dan seperti ribuan gelombang darah yang melonjak, ada bayangan binatang yang tak ada habisnya di dalam, gigi dan cakar terlihat, menderu ke arah langit. Seolah-olah itu bisa melukai jiwa orang, kekuatan yang sangat menakutkan menyerbu menuju Xiao Chen dengan Yu Wenfeng yang liar dan bergerak. Di bawah malam bulan purnama, Xiao Chen tinggi dan tinggi, matanya seterang bintang, memancarkan dua sinar cahaya yang tajam. Dia tidak takut, semangat juang yang luar biasa meledak, dan kekuatan yang sangat kuat meledak. Danau yang berguncang itu terbalik, dan niat membunuh melonjak ke langit. Semakin kuat Anda, semakin kuat pula Anda. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Xiao Chen seperti dewa perang yang terbangun, seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya terang, dan tirai cahaya Beidou keluar dan menutupi tubuhnya, seolah-olah baju besi perang kuno telah dihidupkan kembali, penuh dengan tragis roh jahat. Setiap kali armor perang yang mempesona menutupi sebagian tubuh, itu akan mengeluarkan semburan suara dentang logam, dan akhirnya tirai cahaya Beidou menyelimuti Xiao Chen sepenuhnya.